Selamat siang semuanya. Ya. Tetap semangat. Ya. Oke, masih semangat ya. Sudah siang. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita mengajar. Berdiri. Jadi nggak kurang pada 5 kali. Swastiastu. Berdoa Oke, silakan duduk kembali. Oke. Pak langsung absen. Hari 12 hadir semuanya? Oke, terima kasih bisa hadir semuanya dan tepat waktu sudah ada di kelas ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa harus hadir tepat waktu. Oke, catatan semua bawa? Oke, mari catatan, ayo buatkan dulu catatannya ya, tentunya perlengkapan alat tulisnya juga dilengkapi ya. Terus di kelas sesuai dengan kesepakatan ya, di kelas tidak boleh ada yang makan. Terus coba cek dari kerapiannya dulu. Semuanya pakai kaos kaki? Oke. Pas. Ya. Itu kesepakatan kelasnya ya, biar kompak kita semua. Terus mari kita ingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama, bangun pagi. Oke, bangun pagi. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, makan bergizi. Ya, Pak ulang ya. Pertama, bangun pagi, sembahyang, berolahraga, makan sehat, belajar, bermasyarakat, baru tidur cepat. Ya, apakah semua sudah tidur cepat semalam? Ya. Maka harus tidurnya di bawah jam 10 ya, biar paginya segar bangun. Oke. Nah, sesuai dengan materi hari ini, Pak lanjutkan ke materi baterai. Nah, ini dari lihat di gambarnya, itu gambar apa? Baterai. Api itu sama ya. Nah, itu baterai, api itu sama. Terus yang minggu lalu, coba persepsi dulu, mereview materi yang minggu lalu dari dasar kelistrikan. Ya, dalam satu rangkaian, itu mungkin masih ingat-ingat yang minggu lalu. Adakah yang belajar? Dibaca bukunya? Dibaca. Pasti sudah membaca bukunya ya. Ingat. Terus materi yang minggu lalu kan satu rangkaian biar dia bisa bekerja. Apa yang pertama, komponen yang pertama? Ya, satu ya, benar, baterai. Ayo yang di sini? Beban. Oke, beban. Lagi satu, apa? Alat punggung ya. Itu yang diperlukan. 3 aja ya. Mulai dari baterai, terus alat punggung dan beban. Kalau itu sudah terpenuhi ketiganya, pasti akan dia bisa bekerja. Seperti lampu pasti dia akan menyala. Terus kalau bel, bebannya pasti dia akan berbunyi. Oke, itu udah masih mengingat, berarti semuanya dapat dibaca bukunya materi yang minggu lalu. Sekarang lanjut ke materi baterai. Baterai. Ada yang kenal baterai? Atau tahu baterai? Tahu, semuanya pasti tahu baterai ya. Terus pernah pegang baterai? Ya, pasti semuanya pernah pegang baterai, apalagi ini yang bekerja di bengkel, pasti baterai mungkin menjadi makanan pokok ya. Setiap hari pasti dapat pegang, lepas, mungkin merawat, itu pasti tidak bisa. Ada yang pernah merawat baterai? Ada yang pernah merawat baterai? Pernah? Diapain baterainya? Ya, berarti kalau air aksinya kurang, ya ditambahin air aksi. Itu sama dengan juga diperawatkan baterai. Ya, materi hari ini kita akan merawat baterai. Tujuannya ya,
tujuan pembelajaran itu ada melakukan perawatan baterai, ya, melepas dan memasang baterai. Ya, peserta didik mampu menganalisis kerusakan atau penyebab kerusakan. Nah, seandainya nanti kalian mengukur tekanan baterai, dapatnya 11, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ya. Nanti kalau udah pas demonstrasi atau praktek, kalian harus bisa menganalisis itu, ya. Apa penyebabnya dia bisa tegangannya kurang, terus air apinya berkurang, gitu ya. Terus nanti mengukur berat jenisnya, bisa. Ya, berarti nanti mengukur berat jenis menggunakan alat ini apa namanya? Oke, semuanya pasti udah tahu hidrometer. Itu yang digunakan untuk mengukur berat jenis baterai, air aki, gitu ya. Udah dari sampai di tujuan pembelajaran. Kalau sehari-hari baterai itu dipasang di mana? Di kendaraan. Oke, pasti di kendaraan motor. Nanti fungsi baterai nanti dipelajari, fungsi baterai itu sebagai ya alat penyimpan tegangan bisa, terus sebagai sumber tegangan, ya. Kalau dari motor starter pasti yang menghidupkan pertama apa? Ya, aki atau baterai. Tuh. Terus Pak lanjut di penilaian nanti ya. Sudah tujuan sekarang ke penilaian nanti ada penilaian sikap. Kalau di sikap itu ya kehadiran, terus datang tepat waktu, masuk ke penilaian sikap, terus ada penilaian pengetahuan. Nah, nanti ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif nanti ada ulangan harian, ulangan semester, dan bilangan akhir semester. Terus kalau yang dinilai keterampilan, Pak kasih praktek langsung sendiri-sendiri ngelepas baterai, gimana sih lepas baterai itu, ya. Terus kalau salah apa akibatnya terhadap baterai atau komponen yang lainnya. Oke, semua paham sampai di sana? Berarti baterai, ya. Coba Danu, apa fungsi baterai? Ya, untuk menyimpan energi listrik atau sebagai sumber tegangan. Oke, bisa ya. Ya, berarti udah paham mungkin dulu tentang baterai. Sekarang lanjut, coba dari gambar itu apa yang bisa dilihat tadi selain baterai? Ya, hidrometer. Fungsi hidrometer juga ya, mengukur berat jenis air aki. Oke, sekarang lanjut coba contoh videonya. Nah, yang pertama, kalau kita membuka email itu wajib kita buka yaitu terminal atau minus. Mau diperhatikan videonya ya. Kalau kalian tahu itu terminal apa sih yang dilepas dulu Kalau kita buka pada saat melepas baterai. dari shoppingnya ada memang persiapin gitu. Nah, beberapa apa memang kita misalnya buka di terminal positif dulu, minus dulu. Nah, pas kita buka begini, mungkin aja nanti kuncinya ini kan berbeda di sini, dia bakal menempel ke kemudian terbesar. Itu bisa aja menjadi shortcut atau memang komponen listrik. Bahkan mungkin bisa dapat Siklingnya nanti jadi putus atau seperti apa. Jadi yang wajib kita buka terlebih dahulu itu kalau api itu yaitu terminal negatif. Jadi dia nggak ada arus listrik kalau memang nanti terminal positif itu. Ya teman-teman, saat udah dibuka di terminal apinya yang negatif dan positifnya, lalu kita buka tuh bracket pegangan dari apinya ini. Lalu kita bisa buka. Yang kita buka dan seangkat api yang lama dan kita replace kita ganti dengan api yang baru. Oh teman-teman, yang wajib diperhatikan saat kita mengganti energi itu, yaitu wajib memperhatikan ampernya.
ini masih banyak yang salah nih. Pastikan gunakan ampere aki mobil itu yang sesuai yang sama. Ya idealnya memang seperti itu, karena apa? Kalau memang kita menggunakan ampere aki yang lebih kecil, berarti bisa berefek ke komponen. Pun demikian kalau kita menggunakan ampere yang besar, ya kan? Yang pertama dari dimensi pasti lebih besar, terus juga sistem pengisian pastinya nggak mampu untuk mengakomodir ampere aki yang besar. Selanjutnya setelah kita pasang aki yang baru, itu ada caranya juga teman-teman saat memasang terminal akinya nih. Yang pertama itu pastikan kita pasang terminal positif terlebih dahulu. Karena apa? Kalau memang kita ada kejadian seperti kunci ini nempel di bracket atau bagian mesin mobil yang lainnya, itu nggak bakal terjadi. Kenapa? Tidak ada air listrik mengalir karena terminal aki itu pasang aja terminal. Oh ya, pastikan juga dipasang dengan kencang ya. Karena apa? Nanti bakal pengaruh ke arus listriknya. Kalau memang pasang lagi, tutup covernya itu kita pasang ini. Oh iya, ada tambahan nih teman-teman. Kalau memang masih menggunakan aki yang basah atau aki konvensional, lebih baik tuh untuk yang terminal positifnya yang biasa memang ada kerak-kerak jamur gitu tuh dibersihkan terlebih dahulu, bisa dengan cara disiram air panas atau dengan cara menekan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat. Kalau memang ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng di situ. Jangan lupa juga mengucapkan Instagram kita Kalau memang suka dalam videonya, langsung ada like. Berarti dari video itu apa yang kalian bisa tangkap? Oke, Putra. Oke ya, berarti sesuai dengan SOP ya, standar operasional pekerjaan itu harus melepas dan memasang magnet sesuai dengan SOP. Terus sini apa mungkin yang ditangkap lagi? Apa? Lainnya? Apa? Pemasangan terminal baterai harus kencang ya, tidak boleh kendor. Kalau kendor apa akibatnya? Ya bisa, harus tidak mengalir dengan maksimal ya. Terus kemudian nanti juga bisa dilakukan ada terminal positif dan negatif jadi kendor sehingga arusnya yang mengalir dari kabel menjadi tidak maksimal seperti itu. Kemudian di aki basah itu bisa terjadi overheating ya atau kelebihan panas karena di dalam tutup-tutupnya airan itu kan ada lubang kecil itu untuk penguapan. Jika lubang itu tersumbat maka akan terjadi overheating seperti itu. Kemudian overcharge atau sistem pengisian itu di luar standar, kemudian overload teman-teman itu menambah sesuatu banyak seperti itu adalah penyebabnya ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yang sangat simpel yaitu teman-teman itu memanasi mobil 2-3 kali seminggu jika mobil itu jarang digunakan. Kemudian yang kedua jika tidak digunakan lagi cabut terminal negatif seperti itu. Teman-teman bisa cek aja video yang membahas perawatan lagi jika mobil itu tidak digunakan atau jarang digunakan makin lama di garasi seperti itu. Kemudian untuk aki basah ya aki basah itu lubang-lubang air aki itu perlu dikontrol teman-teman. Jangan sampai lubang-lubang yang kecil itu yang tersumbat. Nanti kalau tersumbat tidak ada penguapan agar akan keluar, nanti terjadi overheating. Jadi aki terlalu panas ya, jadi merusak aki itu sendiri. Kemudian untuk aki basah juga tingkat level air aki harus dicek teman-teman. Jangan sampai di lower level, harus di upper level. Kalau kekurangan air aki nanti ya daya aki atau air aki akan berkurang seperti itu dan daya itu menyimpan arus lebih lama dan lebih singkat seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman bersihkan terminal negatif dan terminal positif seperti itu. Untuk pembersihannya teman-teman bisa lap aja bersihkan seperti itu ataupun jika ada korosi kemudian ada kerak-kerak berwarna putih ya hasil dari penguapan aki itu teman-teman bisa bersihkan dengan menggunakan air panas. Untuk membersihkan air panas ini aku sarankan teman-teman itu melepas aki. Jadi nanti untuk menuangkan di terminal negatif dan positif itu di bawah dengan menggunakan air panas. Kenapa teman-teman itu tidak aku saranin menuangkan air panas di sini?
di dalam mesin atau di dalam kabin pelengkap mesin. Itu karena jika kita menuangkan air panas kemudian lelengannya turun ke bawah, lelengan itu kan mengandung porosi ya, atau mengandung H2SO4 hasil dari penguapan aki di sini. Di bawah itu banyak soket-soket kelistrikan ya, seperti itu ada alternator, kemudian dari sini ke amator seperti itu. Kalau memang H2SO4 nanti akan konslet atau akan rusak ya, seperti itu. Kemudian untuk terminalnya positif dan negatif itu bisa teman-teman celupkan aja, kasih wadah air panasnya itu kemudian celupkan seperti itu, nanti keraknya akan langsung hilang. Kemudian di dudukan aki itu teman-teman kasih pengganjal atau sebuah karet atau yang lain sehingga aki tidak bergerak atau berguncang ataupun bisa menahan getaran. Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan voltmeter. Ini berfungsi untuk mengetahui kondisi tegangan aki. Jika tegangan berkurang maka teman-teman bisa lebih persiapan ya, bisa mengecas atau menservis atau lain sebagainya atau mengganti aki seperti itu. Kemudian ketika teman-teman menghidupkan mesin, misalkan mesin itu semua kelistrikan harus mati ya, seperti head unit, AC, semua power window itu harus mati karena nanti ketika di starter dihidupkan semuanya maka akan overload ya, overload tegangan untuk menghindari aja overload tegangan seperti itu. Kemudian jika teman-teman itu mau mematikan mobil harus dimatikan dulu AC-nya, kemudian head unitnya itu harus dimatikan semua. Setelah mati baru dimatikan mobilnya seperti itu. Kemudian untuk keawetan aki itu juga relatif teman-teman. Itu banyak faktor, semisal jam terbang mobil itu tinggi, kemudian sering digunakan di malam hari, kemudian banyak tambahan aksesoris yang ada di mobil itu memang tidak bisa jadi patokan kalau umur aki itu sampai 3, 4, 5 tahun. Tetapi jika teman-teman melakukan perawatan aki dengan baik dan benar, insya Allah aki itu akan tetap awet dan optimal. Oke teman-teman, sekian dulu videoku cara merawat aki. Jika tutorial tadi di merawat baterai ya, cara merawat baterai. Tadi bongkar pasangnya pertama, video pertama ya. Yang kedua merawat baterai. Kalau dari video yang kedua apa yang bisa ditangkap? Oke, Guna? Apa yang bisa ditangkap dari video itu? Selalu menjaga kebersihan pada lubang-lubang aki. Ya, benar itu ya. Di setiap sel itu ada penutupnya, dia ada lubangnya ya, ventilasi itu untuk penguapan ya. Kalau itu sampai buntu, nanti dia tidak ada penguapan, bisa aja dia bodi dari baterai itu pecah, gitu ya. Terus apa lagi? Diana mungkin yang sudah Saat melakukan perawatan aki, sebaiknya lepaskan aki dari kendaraan. Oke, perawatan ya, perawatan atau punya mobil jarang digunakan, gitu ya. Mungkin sebulan baru keluar sekali, bisa dilepas terminal negatifnya. Ya, salah satu dilepas, ya aman. Nanti pas mau dipakai lagi, pasang terminal negatif, terus bisa di start kembali. Itu mengurangi keluarnya tegangan secara bebas, karena dia akan mengalir ke komponen-komponen lainnya, sehingga tegangan baterai jadi lemah. Kalau sudah dilepas berarti tidak ada pengaliran arus, nanti tegangannya akan tetap. Apalagi yang bisa ditekan? Yang lagi sedang Saat menghidupkan mobil, sebaiknya matikan semua komponen. oke, ya itu ya, mau menghidupkan kendaraan ya, tapi komponen seperti AC, lampu-lampu itu dimatikan dulu baru di start itu. Ada lagi bisa ditangkap ya, Danu? Membersihkan terminal baterai yang ada produksinya. Ya, ada juga itu ya. Pasti dia di terminal positif dan negatif ini pasti akan ada kerak atau ada korosi, karena air aki ini bersifat korosif ya. Kalau itu ada yang keluar korosif, nanti pasti akan ada kerak. Terus cara membersihkan dengan air hangat ya. Sudah mungkin semuanya hampir paham. Ada lagi? Aneh? Mau membersihkan kondisi dari air aki itu harus dicabut dari mesin dari mobil. Ya, itu juga masukan ya. Terus semuanya berarti kalau mau membersihkan aki dengan air panas harus dilepas, karena kalau masih di dalam posisi kendaraan dituangin air panas nanti
meleleh ke luar atau ke bawah, nanti mengenai komponen-komponen kelistrikan atau bodi, pasti dia akan menyebabkan korosif. Seperti bilang tadi di awal, air api, air sur ini dia sifatnya korosif, jadi dia menyebabkan korosi. Nah, bagus, saudara-saudara sudah paham. Nanti Pak lanjutkan sesuai dengan ini ya, Pak bagi kelompok. Terus alat sudah Pak siapkan, sini ya alatnya. Nanti Pak bagi kelompok sesuai dengan absen saja ya. Setuju sesuai dengan absen? Oke. Tadi absennya sudah berurut. Dari sini 1, 2, 3, 4 kelompok 1, berarti 5, 6 sampai 8 kelompok 2, terus 9 sampai 12 kelompok 3 ya. Karena kita juga memiliki 3 unit engine stand, jadi langsung Pak bagi 3 kelompok ya. Pak anggap di sini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Nanti Pak kasih LKPD, job sheet, silakan dipelajari dulu itu job sheetnya apa petunjuknya ya. Udah, kalau udah sesuai dengan absen, setuju ya, sesuai dengan absen. Nanti sesuai dengan LKPD apa yang dikerjakan. Pasti pertama ya kita melepas baterai dulu sesuai dengan prosedurnya tadi ya. Ya sesuai dengan prosedur, pasti ingat kalau mau melepas terminal negatif dulu, baru positif. Terus nanti kalau udah dilepas, diangkat baterainya, ditaruh di wadahnya ini ya. Ya, karena dia pasti ada tumpahan airnya, air surnya itu dia nggak meleleh kemana-mana. Kita udah siapkan wadah nampan ini, taruh di sini, nah baru bersihkan dulu ya, bersihkan pakai kuas, terus terminalnya positif dan negatif bersihkan pakai amplas. Tapi jangan kekencengan ya, kalau ini nanti habis terminalnya. Ya. Sesuai dengan perasaan saja. Terus lanjut, udah bersih, baru ukur tegangan. Pakai apa ukur tegangan baterai? Ya, di tester. Apa fungsinya ini? Ukur. Coba direstu. Ya, sesuai dengan ampometer dia. Ampometer A-nya ampere, harus P-nya volt berarti tegangan, terus ohm berarti hambatan ya. Ampometer ohm ya. Nanti semuanya udah paham. Ini juga sudah. Nanti ini masih ingat apa? Guna? Apa? Hidrometer. Masih ingat fungsinya? Siapa ingat, coba angkat tangannya. Ya lebih bersemangat. Ayo, fungsinya apa? Ayo Diana, coba. Untuk? Ya, dari situ. Oh, dari situ. Jenis. Ya, untuk mengukur berat jenis air lagi. Oke, sudah. Ini ampometer 3 sudah. Nanti ingat menggunakan ini sesuai dengan SOP-nya ya. Mungkin kalian kelas 11 sudah semuanya dapat materi alat ukur ya. Yang sudah kelas 11 sekarang pasti semuanya sudah bisa. Ingat sesuai dengan SOP ya. Dan sampai ini terus nanti stringnya. Ini ada yang tahu ini? Oke, baterai tester. Sama untuk mengukur tegangan baterai ya. Sudah siap ini kelompoknya? Mungkin salah satu jadi ketua di masing-masing kelompoknya ya. Di sini siapa? Dadu ya, kelompoknya ketuanya. Di sini Diana. Di sini Wiguna. Nah. Oke, siap semuanya ya. Itu coba dipelajari, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan sebelum mulai praktek. Ya.
Di sana ada 4 ya, ada 4 tugas ya, 4 tugas. Pertama itu ada melepas baterai ya. Terus yang kedua itu ada pemeriksaan visual ya, itu di job setnya. Nanti periksa itu baterainya apakah ada bocor gitu ya, dan di sana lengkap sudah penjelasannya. Terus yang ketiga baru mengukur BJ ya. BJ terberat jenis. Yang keempat itu ada mengukur tegangan baterai. Pertanyaan dari sebelum mulai praktek? Sudah? Sudah ya. Nanti sesuai dengan di job setnya itu pertama lepas baterai. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi ya. Sampai jalan. Oke, udah siap ya. Masuk ke ini kelompok 1. Lalu di sini ya. 1, 2 Diana di ini di instant. Terus yang ketiga di ya. Pertama baca dulu job sheet-nya teman-teman, sesuai dengan urutannya ya, dikerjakan ya. Pertama pastikan dulu kendaraan pada posisi off ya, rodatnya tidak terhubung. Oke, langsung aja udah lepas sesuai dengan video yang ditonton tadi. Oke, ya. Mungkin bisa bergilir ya, bergilir. Ya sendiri di sini siapa mau putra ya silakan dilepas. Teman-teman bisa perhatikan terminal apa dulu dilepas. Ya di sini bergilir juga. Siapa putra dulu putra, silakan. Ayo gas. Sudah dilepas? Ya dilepas sepuluh langsung. Bisa ini dilepas ya, terminalnya nanti ya. Kalau udah dilepas, ditaruh di atas ya.
negatif baru positif. Nah, yang pertama itu bersihkan dulu terminalnya, gunakan amplas, terus gunakan kuas. Nah, baca job sheet-nya apa petunjuknya, setelah dibersihkan di atas ada yang ketemu di terminalnya ada keraknya tidak, ya. Berarti terminalnya bersih dan dibersihkan dulu sebelum membuka yang selnya. Ya, sesuai dengan job sheet-nya itu berarti yang pertama dilihat apa, merek ya, mereknya apa ditulis di sana. Terus tipe baterai, dari ketiga baterai ini apa tipenya, ada ini tulis saja hasilnya. Cara ini ada tekan baterai dengan hati-hatilah bekerja. Ya. Ini kapasitasnya yang ada di sini. Ya, kapasitas itu ampere hour. Lihat di bodi baterai itu ya, pasti ketemu ada ampere hour. Nah, diisi dilengkapi dulu semuanya di nomor 1 ya, pelepasan baterai, terus di pemeriksaan jenis mereknya apa dulu, terus tipe baterai apa, kapasitasnya berapa, tegangan baterai langsung itu. Selalu diingat saat menggunakan alat ukur apometer itu harus dikalibrasi dulu ya, harus dikalibrasi. Arahkan ke DC port, terus dikalibrasi, diarahkan ke selektornya itu diarahkan ke 50. Nah, diarahkan ke 50. Terus dikalibrasi dulu ya, posisinya mau. Harusnya dilihat ini bisa kelihatan.
kalau itu udah simpan bisa dipakai jarum pendidik ke isi dulu semuanya di pertama sudah. Kalau sudah baru ke nanti yang kedua itu pemeriksaan secara visual ya. Itu pertama dicek keretakan dari kotak baterai. Ya rasanya masih berberaksi. Nah, biarnya ini ya. Atau kurang ke atas, kembalikan dulu. Kurang keras untuk pencetnya ya. Kembalikan dulu. Pegang air, pakai lampu udah sediakan lampu. Kalau ada cipratan air, aki itu kalau kena di tangan, ingat dicuci ya, ingat dicuci. Nanti menyebabkan gatal itu. Nah, bisa cari. Kondisi baterai lengkap. Sudah. Ya berapa sih? Berapa dapat 11. Boleh 11. Bol. Berarti 11 apa? 11. Bol. Tulis saja di sana. Sesuai dengan ini ya urutannya. Sekarang yang kedua. Nanti pemeriksaan visual. Nah. Ya. Tapi kalau ada ketemu di kotak baterainya ada pecah atau bocor ya tulis di sini berarti. Kotak baterai berarti kondisi pecah. Nanti tindakan apa yang harus dilakukan? Ya harus diganti kalau sudah pecah. Terus yang kedua itu sel baterai. Sel baterainya bisa dilihat juga secara visual. Ya, selnya itu selnya ada 6. Ya, itu sel. Ya. Ya. Kalau mau cek jumlah elektrolit ya bisa digoyang-goyangkan ya, kelihatan nanti airnya. Harus dia posisi upper ya, jangan di posisi lower. Bisa kelihatan. Ya kalau kurang nanti apa yang harus dilakukan, ya tindakannya apa ya. Pemegang baterai tadi pada saat melepasnya kendor apa tidak? Gimana? Sebetulnya tidak. Ya, jadi kalau kendor, ya analisisnya apa? Atau akibatnya kalau terkena baterai pemasangannya itu ya.
bisa dilihat lubangnya, tapi hati-hati ya, dari bawah bisa dilihat. Bisa ketemu? Tembus? Ya, nanti tidak. Nanti itu lah. Ya. Rasa sudah. Tadi gue periksa siswa sudah. Ya. Kita lepasin. Kenapa? Enggak? Oh, sudah ukuran menggunakan juga. Ingat mana di sel 1 kalau udah menggunakan hidrometernya, nggak itu sel 1 berarti langsung ditulis apa? Bisa dibaca berhasilnya. Berhasil baca. Coba tambahin elektrolit. Pelan-pelan ya, tidak sampai udah ukur elektrolitnya dari sel 1 ya, sel 1 langsung tulis hasilnya di sini. Udah langsung buangin aja. Mau dia? Oh. Bisa. Lihat ininya, jangan sampai lewat dari posisi apa. Nah, bisa dicek. Yang jadi kalau ketemu yang hijau itu di antara 1,2 sampai 1,27. Udah bisa baca, tambahin dulu semuanya elektrolitnya. Nanti bergilir aja per satu-satu ya. Ada kendala?
rata-ratakan ini ya, bisa rata-ratakan 81 kita rata-rata ya, dan jenis rata-rata perbedaan parsial juga dibuat. Terus kalau dapat perbedaan antara sel dapat 0,04 ya apa yang harus dilakukan ya jadi rata-rata yang pertama di sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6 tambah dibagi sekitar 6. Apanya? Ya, ditambah dulu. Ya. Dapat rata-ratanya juga dapat ya, nanti antar sel apa selisihnya ulangi kembali aja lagi ya, satu antar sel berarti sel 1 dan sel 2 dikurangi sel 1 berapa 1,22 kosong ya. Itu di sel 1 vaksin itu di sel 2 ya bisa hasil lagi tulis sesuai dengan hasilnya yang didapat ya. Kalau di sel 1 berapa itu di kelompok 1 sudah lanjut ke pemasangan. Tadi di berat sel ada rata-ratanya.
Ya. Kalau yang sudah selesai, ya coba dipelajari lagi dapsetnya dulu, apa ada yang kurang, atau perasaan kita bisa tanya ke temannya dulu. Jumlah ya, itu nyari rata-rata ini. Jumlah baru dibagi, tidak berat berapa. Awas tangannya kalau asal ini pakai dan menyentuh yang lain-lain nanti gagal. Tapi sesuai dengan ukuran ini pakai apometer itu bawah sendiri deh. Terakhir ukur tegangannya udah tegangannya di job sheet keempat atau di masalah yang keempat ya, dapat tegangan berapa? Kalau dapat tegangan 11 berarti tindakannya apa? Bisa dengan cara di ya, kembali ya. Berapa dapat coba diinput kembali dengan baterai tester ini. Dulu dapat 10 tulis. Coba pakai. Perhatikan positif negatifnya. Salah-salah. Ya, kalau sudah silakan dipasang, rapikan dulu alatnya dirapikan. Setelah ini presentasi sudah kelompok 1 ya. Nanti yang lainnya memperhatikan semuanya presentasi, terus bisa buat pertanyaan. Berapa orang? Semuanya. Di sini langsung ya. Bisa pakai lampunya. Presentasi langsung. Ya langsung jadi apa ini bisa langsung aja. Nanti tergantung gini ya, yang penanya kalau suruh lepas dan memasang di kanan ya.
positif dipasang dulu, baru yang negatif. Kalau sudah rapikan sambil alatnya, kalau kotor bersihkan ya. Oke, sudah semuanya melakukan praktek langsung ya, mulai dari nonton video terus kita praktekkan langsung, terus juga bisa menganalisis sekarang ya di job sheetnya sudah ada apa yang harus dilakukan bila penggunaan baterainya saya dapat 11 apa yang harus dilakukan, terus elektrolitnya juga kalau yang di merah itu apa yang harus dilakukan ya. Ada merah, putih sama ya, jadi berat jenisnya di hidrometernya. Nah semuanya. Nah sekarang lagi coba kelompok satu presentasi ya. Di sini. Berdiri aja ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil praktek yang dilakukan tadi. Prosedur melepas baterai. 1. Matikan mesin atau bukan kunci kontak pada posisi solok. 2. Buka kartu kontak baterai atau kode pada kendaraan. 3. Gunakan terminal negatif dari yang 4 dan setelah itu baru menggunakan terminal positif. Mengangkat baterai dari kendaraan dan menempatkan di wadah laksanakan pekerjaan. 5. Bersihkan permukaan baterai dengan air atau soda dengan menggunakan kuas, kemudian bersihkan dengan lap sampai kering. Bersihkan terminal menggunakan sikat kawat atau kertas gosok halus. Mengidentifikasi baterai. Melihat baterai GS, itu baterai basah, kapasitas 45 Ah, tegangan baterai 12 volt. Lalu diperhatikan dengan presentasi ya, ini bisa buat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, pemeriksaan secara visual. Nomor 1, kotak baterai kondisi bagus. Yang kedua, sel baterai kondisinya bagus. Terminal baterai dan konektor kabel kotor. Tindakan membersihkannya menggunakan kuas dan amplas. Jumlah elektrolit cukup. Kabel baterai bagus. Pemegang baterai bagus. Selang pernapasan kondisinya bagus. Prosedur yang dilaksanakan pada pemeriksaan baterai secara visual adalah: 1. Membersihkan kontak baterai. 2. Membersihkan terminal baterai. 3. Periksa ketinggian elektrolit baterai. Jumlah elektrolit yang tepat yaitu antara upper level dengan lower level. Pada baterai tanpa tanda permukaan, plat sel harus tertutup kurang lebih 8 mm. Bila kurang, jangan diisi dengan air biasa, isilah dengan air suling atau air keju. Pasang kembali baterai pada tempatnya. Perhatikan posisi pengikatan baterai harus kuat agar baterai tidak goyang saat kendaraan berjalan atau bekerja, sehingga dapat retak atau elektrolit tumpah. Pasang terminal baterai dengan kuat. Bersihkan bris atau
dihubungkan pada terminal baterai positif dengan input karet, dan baterai yang selalu mendapat servis atau mempunyai umur yang panjang dibandingkan yang tidak mendapatkan perawatan dengan baik. Selanjutnya dibacakan. Pemeriksaan elektronik dan melakukan melepaskan terminal baterai negatif. 2. Lepas sumber baterai dan tempatkan dalam wadah agar tidak tercecer. 3. Masukkan termometer pada lubang baterai. 4. Masukkan ujung hidrometer ke dalam lubang baterai. 5. Pompa hidrometer sampai elektrolit masuk ke dalam hidrometer dan terangkat. 6. Tanpa mengangkat hidrometer, baca berat jenis elektrod baterai dan baca temperatur elektrolit. 7. Cara hasil pembacaan, lakukan hal yang sama untuk sel baterai yang lain. Hasil pengukuran baterai jenis baterai. Ukuran jenis sel 1 1,3, sel 2 1,3, sel 3 1,3, sel 4 1,3, sel 5 1,3, sel 6 1,3. Berat jenis rata-rata 1,3. Perbedaan baterai jenis antar sel 0 kilogram. Tindakan tidak ada. Tindakan yang dilakukan terhadap hasil pembuatan baterai jenis baterai akan dibacakan oleh dinas. Hasil pengukuran berat jenis baterai 1,2 pembakar air suling agar berat jenis berkurang 1,220 sampai 1,270 tidak perlu dimakan 1,210 gram tanpa pemeriksaan penuh untuk berat jenis bila masih di bawah 1,2 kaki baterai. Perbedaan antar sel berat jenis 0,090 tidak perlu tindakan. Perbedaan berat jenis antar sel 0,020 lebih dengan pengisian satu ukur berat jenis bila berat jenis antar sel melebihi 0,020 sebuah berat jenis tidak bisa digunakan bagi baterai. Nah, berarti di pengukuran berat jenisnya di kelompok 1 itu dapat di antara rentan 1,23 ya, berarti itu masih sesuai dengan standar, berarti tindakannya tidak ada. Sekarang lanjut di pengukuran tegangan. Pemeriksaan tegangan baterai pada hasil pengukuran Ya, berapa dapat tegangannya? Yang berhasilnya dah 12 volt. ya, tegangannya dapat 12 volt. Terus tindakannya apa kalau dapat 12 volt? Ya, jadi karena dapat tegangan sesuai standar itu ya, standar 12 volt sampai 14,6 volt itu standarnya. Jadi kalau dapat 12 berarti tidak perlu tindakan. Itu presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang menanggapi, ada yang perlu bertanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kelompok 2 dan 3. Ayo, saya punya pertanyaan dari temannya presentasi. Silakan. Saya ingin tanya dari nomor 3. Apabila jenis rata-rata dari baterai yang telah kami hitung apabila tidak memenuhi spesifikasi, apa yang harus dilakukan? Isi dari elektrolit atau ganti elektrolit, atau kalau tidak bisa sesuai spesifikasi ganti baterai. Kali saya diterima. Nah, itu bagus pertanyaannya Yoga ya, kelompok 1. Nanti kalau rata-rata itu didapat tidak sesuai, berarti harus diganti air akinya ya, itu kembali terus ditambahin dicas, pasti dia akan kembali bagus. Ayo, ada pertanyaan lagi? Ayo, masih ditunggu dari kelompok 1 yang bertanya.
kali yang bertanya. Dari yang kamu lakukan bisa ditanyakan ke sini ya. Apa yang dilakukan tadi prakteknya. Artana mungkin tadi pas ukur tegangan gimana gitu ya. Saya ingin tanya kepada Bapak juga, bagaimana cara urutan melepas aki? Cara melepas aki yaitu lepas terlebih dahulu terminal negatif, setelah itu baru lepas terminal positif. Bisa diterima? Bisa. Mungkin kalau lebih perjelasnya lagi ya, tambahkan dia harus kunci kontak harus posisi off dulu ya, semua komunitas harus posisi off, baru dilepas terminal negatif. Ya, kalau bagus pertanyaannya Diana. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Restu. Restu? Ya. Apa yang menyebabkan jumlah elektrolit baterai berkurang? Nah, jumlah elektrolit itu berkurang tidak sesuai dengan uppernya. Dia di bawah lower. Kenapa dia bisa berkurang air akinya? Rasid jawab ke Penguapan karena panas pada saat aki digunakan. bisa diterima deres itu? Bisa. Ya, berarti kalau kenapa bisa? Kalau pakai air aki basah gitu ya. Pasti mungkin dicek setiap 3 bulan harus dicek itu ya jumlah air akinya. Pasti dia akan berkurang. Kenapa berkurang? Pertanyaannya bagus. Tadi udah dijawab. Tadi karena penguapan ya, ada ventilasinya itu mesti dia akan menguap karena panas. Ada lagi yang bertanya? Ayo kelompok 3 udah bagus pertanyaannya. Ayo mulai dari kelompok 2. Ada lagi yang bertanya? Ayo kali Atana Superdana. Ya, kali bertanya prosedur cara pemasangan baterai. Oh ya, Prosedur pemasangan baterai yang pertama pasang terminal positif, setelah itu baru pasang terminal negatif. Akan bisa diterima. ya itu proses pemasangannya ya, kebalikan dari pelepasan tadi. Jadi pasang terminal positif dulu baru di. Mungkin kenapa harus begitu gitu bisa pertanyaannya. Gimana kalau kebalik gitu. Kalau di terminalnya itu banyak kerak apa akibatnya gitu. Bisa itu pertanyaannya. Yang belum bertanya biar semuanya dapat bertanya. Ayo Andi. Mungkin dari hasil praktek tadi gitu ya. Biar ada timbal baliknya. Dari proses pembelajaran ini apa yang kalian sudah dapatkan? Ya, karena Apa penyebab keras pada terminal baterai? Penyebab kerak pada terminal baterai yaitu korosi karena air aki. ya. Bisa diterima terus? Oke, kenapa itu ada kerak di terminalnya? Karena sudah dibilang tadi air aki sempat korosi dia pasti akan kalau ada uapnya mengalir ke sana mesti dia akan menimbulkan mengkerak di terminal negatif maupun positif. Ayo, Perdana, Andi, ayo bertanya. Nanti Pak sarankan biar nggak Danu aja yang jawab ya, yang lainnya mungkin di sini dari pertanyaan itu bisa diarahkan. Saya mau bertanya kepada kelompok 1 dan siapa yang jawab? Sudarmo, Putra, Yoda, gitu bisa ya. Biar nggak monoton dia aja yang menjawab, gitu. Ayo, mau bertanya? Tadi ini bertanya kepada kelompok 1, terutama pada kita. Apa yang menyebabkan aki mengalami panas berlebihan? Karena terjadinya tutup
persumbatan sel yang terjadi tersumbat lubang sel. Ya, kalau panas berlebih berarti karena lubang ventilasi pada tutup sel itu tersumbat. Bagus, sudah jawab, menganalisa juga sudah bagus. Saya yang lagi bertanya, saya kali mau bertanya lain. Cukup, oh, ya. Apa yang terjadi jika kunci kontak masih on saat kamu membuka? Jika kunci kontak on pada saat dibuka, Ya coba Sudarmo ya, Sudarmo kasih ya. Bisa dijawab apa akibatnya bila bisa terjadinya konsleting. Nggak bisa diulang. Karena apa dia bisa bukti dengan Karena kunci yang terbuat dari besi bisa mengenai besi bodi kendaraan. Apa bisa diulang? bisa segera ya bisa kalau Pak bisa tambahkan gini ya kalau masih kunci kontak on karena lepas water kalau on berarti kan ada aliran arus masih ya pasti akan nanti menimbulkan percikan api ya percikan api itu bisa berbahaya ya di sini dekat bahan bakar nanti bisa terjadi kebakaran yang pertama kalau terjadi konsleting itu percikan pasti springnya pertama pasti dia akan terus ini ada pertanyaan lagi. Ada? Saat pembersihan korosi pada terminal baterai ditujukan kepada Yoga. Prosedur ya, prosedur pembersihan terminal baterai. Pertama, lepaskan aki. Kedua, taruh di tempat kedua, pas aki. Pas aki kedua, taruh di tempat. Tiga, bersihkan air. Tiga, bersihkan menggunakan perangkat atau air keras. Bisa kedua. Oke, nanti itu pertanyaan yang kalian bagus prosedur pembersihan aki. Berarti pertama dilihat di videonya tadi ya. Tadi pertama lepaskan dulu terminal positif negatifnya, lepaskan taruh di dua, baru dibersihkan pakai air hangat ya. Jangan pakai air keras lagi, pakai air hangat ya. Kalau udah pakai air hangat biarin beberapa menit, nanti dia akan lepas, baru dibersihkan pakai tuas dan diamplas, nanti udah bersih ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo Andi, mungkin ada pertanyaan kelompok 1. Yoga ada pertanyaan ke Lingkungan? Ada lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan Varanasi. Om Santi Santi Santi. Sudah kembali ke posisinya. Dah, berarti coba dibaca kembali dulu job sheet-nya ya. Job sheet-nya itu yang tadi dipelajari kembali, kalian lihat. Dah, dibaca kembali. Sudah? Pak lanjutkan ke refleksi ya. Apa yang sudah kalian dapatkan tadi
Ya, terus mungkin permasalahan apa yang kalian jadi pertanyaan? Kenapa dia baterai bisa berlipat ganda? Bisa itu ya. Kenapa itu ya? Masing-masing membuat coba pikiran beberapa menit. Sekiranya itu pertanyaannya ada dua. Apa yang kalian sudah dapatkan dari pembelajaran baterai ini? Terus mungkin ada kendalanya apa? Nah itu ya. Dari pembelajaran baterai ini, apa yang kalian sudah dapatkan hari ini ya? Pembelajaran baterai. Terus kendalanya apa? Bisa itu refleksi pembelajaran baterai pada hari ini. Nggak bisa ditulis, bisa bertanya kalau nggak kuat menghafal bisa. Terus sudah siap mulai dari kelompok 3 nanti ya. Mulai dari Andi, bisa Wiguna, terus Yoga sama Restu. Masing-masing itu punya berarti refleksi apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran baterai hari ini. Sudah ketemu? Mungkin buatan refleksi itu harus singkat, padat. Nah, singkat, padat, jelas. Untuk padat, padat. Dah, mulai dari Adi dah siap semuanya. Refleksi pembelajaran baterai mulai dari Andi. Yang saya ketahui dalam pelajaran adalah cara mengukur berat jenis Ya, berarti itu yang didapat ya. Sebelumnya berarti belum tahu, belum pernah melakukan pengukuran berat jenis baterai. Berarti hari ini sudah dapat. Mungkin ada kendalanya apa gitu? Oh, susah lihat angkanya ya. Nanti itu dipelajari lagi, mungkin bisa dibawa pulang, dibawa ide begini ya. Dilihat cara membacanya. Itu bisa cari di Google. Nah, itu yang didapat cara mengukur berat jenis hierarki sudah bisa dan kendalanya masih di dalam pembacaan ukur video. Guna? yang saya dapat pada pembelajaran baterai hari ini adalah saya dapat mengetahui tegangan baterai dengan menggunakan multitester. Oke, berarti cara mengukur tegangan baterai dengan ampermeter atau multitester. Kendalanya? Susah melihat angkanya juga. Ya, kecil. Oke, itu berarti masih kendalanya. Cara yoga? Pembelajaran baterai hari ini adalah saya dapat mengetahui melepas baterai dengan SOP, cara melepas baterai dengan benar dan menggunakan hierarki. Oke, sebelumnya berarti tidak tahu cara melepasnya gitu ya. Jadi lepas sembarangan saja. Di hari ini sudah bisa dengan SOP standar operasional prosedur bisa melepas terminal baterai sesuai dengan SOP. Kendalanya itu kan? Saat akan mengukur terlihat. Oh ya, berarti pembacaan alat ukur di hidrometer ya mas. Ya, di restu?
Yang saya dapatkan dari pembelajaran pada hari ini, saya dapat mengetahui cara mengukur jenis air aki dan cara merawat aki dan memasang. Berarti yang didapat apa jenis itu bisa diulang? Yang saya dapat dari pembelajaran pada hari ini, saya dapat mengetahui cara mengukur aki dan cara merawat aki dan memasang. Yang mengukur berat jenis berarti memasang, terus mengukur tegangan, merawat. Terus kendalanya Dalam pembelajaran ya mungkin dari kelompok ketiga ini kelompok tiga ini keempat-empatnya menyatakan kendala di pembacaan alat ukur gitu ya. Tadi itu ya. Coba dari kelompok dua lagi, mulai dari Galih. Coba Galih. Yang saya dapat pelajari hari ini adalah cara mengetahui cara pemeliharaan pada baterai. Cara pemeliharaan baterai ya. Berarti cara pemeliharaan baterai. Terus kendalanya apa? Membaca hidrometer. Oke, hampir sama ya. Coba ya lanjut ke Artana. pada pembelajaran hari ini, saya dapat menggunakan hidrometer dan mengukur berat jenis. Kendalanya cara pembacaan. Ya, berarti dapat menggunakan ini berarti ya bisa menggunakan hidrometer. Ya, terus kendalanya masih di pembacaan ya. Sukredana? Pada pembelajaran hari ini saya dapat mempelajari cara melepas aki atau baterai dan mengukur tegangan aki dengan multimeter pada saat pengukuran dan pembacaan air aki. Ya, itu berarti semuanya udah masuk di sana ya, mulai dari melepas baterai, terus mengukur tegangan, merawat. Ya, ini semuanya udah. Kendalanya sukredana? Kendalanya? Kendalanya pada saat mengukur tegangan aki dengan multimeter. Ya, berarti tidak bisa membaca. Ya. Berarti di alat ukur masih perlu ditambah, nanti dipelajari ya. Masih tambahan lagi untuk pembelajaran alat ukur. Diana? Pada pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui urutan pelepasan tegangan aki sesuai SOP. Oke, itu berarti ya. Berarti urutan melepas terminal aki sesuai dengan SOP standar prosedur. Terus kendalanya Diana? Ya, cara bacanya mungkin ya. Ya, berarti penggunaan alat ukur hidrometer, cara di pembacaan. Cara lanjut mungkin di kelompok 2 juga sama ya. Alat ukur ya. Mungkin nanti ada kelas khusus lagi di alat ukur. Dan sekarang di kelompok 1, apa yang kalian dapatkan hari ini tentang pembelajaran baterai? Ya udah. Pada hari ini saya dapat membuka, melepas, dan merawat baterai. Nah, mulai dari membuka, melepas, dan merawat baterai. Ya, itu pembelajaran hari ini ya. Terus kendalanya? Tidak ada kendala. Oke, berarti udah bisa baca alat ukur. Oke, bagus. Itu ya udah sudah mampu membaca alat ukur dengan baik. Bagus. Danu, lanjut ke Danu. Yang pertama saya dapatkan dari pelajaran hari ini yaitu lepas dan memasang baterai, terminal baterai. Yang kedua mengukur tegangan pada baterai. Yang ketiga perawatan baterai. Yang keempat mengukur berat cairan baterai. Ya, berat jenis saya lagi. Ya. Berarti sama semuanya Danu itu mulai dari bisa sebelumnya tidak bisa melepas terminal baterai atau memasang baterai sesuai SOP, sekarang sudah bisa. Untuk berat jenis juga bisa. Kendalanya apa? Oh, tidak ada kendala. Ya, harus dari kelompok 1 dari 2 siswa ini dan murid sudah bisa menggunakan alat ukur dengan baik. Ayo lanjut ke Putra. Yang saya dapatkan pelajaran hari ini adalah dapat mengetahui merawat dan mengukur tegangan pada baterai. Ya, itu berarti ya, dapat merawat dan mengukur tegangan baterai. Oke ya. Nanti berarti setiap hari ya kalian harus bisa minimal melepas baterai, merawat baterai bisa. Kendalanya Putra? Tidak ada kendala. Oke, bagus. Terus sudah Mah? Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah
perawatan yang benar dalam melepas dan memasang terminal pada Ya, nanti itu ya, urutan pada saat lepas baterai itu apa yang harus dilakukan pertama. Nah, itu yang sudah aman hari ini. Terus kendalanya? mungkin tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, coba dari kelompok 1 ini tidak ada kendala, kasih tepuk tangan dulu. Karena tidak ada kendala di kelompok 1 berarti bagus sekali di sini. Nanti perlu tambah, nanti bisa di jam-jam istirahat kalau mau minta alat ukurnya dipakai belajar silakan. Kalau di waktu luang bisa manfaatkan waktunya ya, bisa manfaatkan waktunya biar kalian belajar lagi tentang alat ukur. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, nanti sudah paham. Berarti hari ini Bapak dapat simpulkan gitu ya, pembelajaran hari ini dapat simpulkan dari perawatan baterai. Tegangan baterai itu hanya 12 volt gitu ya. Itu minimalnya 12 volt. Kalau di bawah itu harus dilakukan perawatan atau cas kembali. Ya. Fungsi baterai di kendaraan itu sangat penting ya. Kalau itu udah mati berarti mesin tidak bisa hidup, mesin tidak bisa hidup karena tidak bisa memutarkan motor starter. Berarti mesin tidak hidup. Berarti itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kalian rata-rata sudah dapat melepas atau memasang baterai sesuai dengan SOP. Ya, ada pertanyaan? Nah, ya Pak lanjutkan di ini ya, asesmen formatifnya dulu. Coba keluarkan HP-nya. Silakan dijawab sesuai dengan Pak kirim linknya itu ya. Bisa dikerjakan sendiri dari apa yang kalian dapatkan. Sudah Pak kasih di grupnya itu ya, di grup kelas ya, 11 TKR 1. Ketemu kerjakan aja isi namanya dulu, kelasnya pakai TKR 1, terus nomor absen ya. Ya di sini aja sesuai dengan ini ya. Ya 4, 6, 8, 10, 11. Silakan langsung dikerjakan. Kalian di bawah semua Pak. Belum ada yang ini. Ya dikerjakan sendiri, tidak itu. Oh ya.
langsung ini selesai. Kita langsung dijawab nanti. Sudah mungkin cepat sama lalu bisa. Sambil dikerjakan itu ya untuk pertemuan minggu depan, Pak lanjutkan di rangkaian baterai gitu ya. Kalau di baterai itu tegangannya kan cuma 12 volt, terus pada kendaraan truk itu perlu 24 volt. Gimana caranya biar dia dapat 24 volt? Nanti dia bisa dirangkai seri, bisa dirangkai paralel atau rangkaian gabungan. Sesuai dengan pembelajaran di awal kita sudah membuat rangkaian seri, paralel dan gabungan. Di baterai itu bisa dirangkai seri maupun paralel. Biar untuk menaikkan tegangan baterai, kapasitas baterai bisa juga. Sudah kali udah dikirim? Nah, ternyata hasilnya udah lumayan, dapat nilai kali. Yang lainnya ada. Sudah tidak Pak? Sudah Yoga? Ayo dikirim. Oh sudah, ya. Gus, berarti udah dapat 90, berarti hasil hari ini pembelajaran udah sangat bagus sekali ya. Udah bagus sekali ya. Dapat 90, nanti kurangnya di mana? Oke. Yang sudah ya silakan taruh HP-nya. Silakan taruh HP-nya. Nah, pembelajaran hari ini Pak cukupkan sampai di sini ya. Ada pertanyaan kembali? Nah, ingat minggu depan Pak lanjutkan ke rangkaian baterai. Oke? Nah, Pak tutup dengan kamu Sati. Bisa ketua kelas Berdiri. Berdoa. Dah, pembelajaran Pak cukupkan sampai di sini. Silakan duduk kembali dulu. Lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Selamat belajar.